Terima kasih Pak Camat bisa hadir bersama karena hari ini tentu kita bukan hanya menyaksikan barusan pelantikan atau pengukuhan pengurus DPD Kalaski Kecamatan Parung Ponteng, tapi ada bagian yang sangat luar biasa di sini. Saya kedua kali ke Daya Luhur ini, masyarakat yang begitu luar biasa, betul-betul bisa bersama-sama, bergotong royong, dan ada sebuah yayasan yang saya rasa ini luar biasa, yaitu Yayasan Sabilulungan. Yang Kapolsek ya, dari Polsek Parung Ponteng dan Posramil Parung Ponteng, semua jajaran Muspika, saya ucapkan terima kasih pada semua karena atas kebersamaan Muspika di Kecamatan Parung Ponteng itu menjadi kekuatan untuk kondusivitas masyarakat di Kecamatan Parung Ponteng. Yang saya hormati Pak Ketua Bajnas, terima kasih Pak Ketua bisa hadir secara langsung dan tentu bisa melihat secara langsung hal-hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita sentuh dengan program-program yang ada khususnya di Bajnas. Sedikit saya cerita, ada di beberapa daerah yang sudah katanya nggak terhitung proposalnya untuk rumah tidak layak huni Pak Ketua Bajnas. Tapi saya berkomunikasi dengan Bajnas, alhamdulillah sekarang bahkan sudah selesai dengan bagus. Ya tadi ini hanya sebagai tanda awalan lah ya. Nanti kalau kelihatan dengan program yang dibantu hasilnya bagus, maka kita akan kembangkan, akan tambah ya untuk rumah-rumah yang lainnya. Juga seragi ya mah, ya Bu ya. Dan mohon dukungan semua. Kita jangan merasa cemburu atau apa, hakikatnya Allah. Karena sehebat apapun yang kita usahakan, tanpa izin Allah tidak ada apa-apanya. Yang saya hormati Ketua DPD Laski, terima kasih. Kesekian kalinya saya ketemu, karena sempat Laski itu sedikit cooling down gitu. Sekarang sudah tampil, insya Allah kita dukung. Apalagi melihat tadi yang dilantik, saya rasa ini kayak jajaran OPD gitu. Ya, selamat ya kepada pengurus Laski Kecamatan Parung Ponteng. Dan kita bukan hanya bisa berkomunikasi lewat seni, tapi kita akan memperkokohnya lagi. Terima kasih. Saya hormati Ketua Yayasan Sabilulungan yang luar biasa, ya anak muda yang hebat, ya ini barang langka ini harus dijaga ya, perjuangannya terus insya Allah. Terus terang kemarin saya agak sedikit juga cooling down ya dari pertemuan itu karena kemarin ada perhelatan pilkada. Takut ketika dekat-dekat pilkada, bagaimanapun saya ASN ya, saya pun punya hak pilih, tapi tentu kita tidak mau mencederai itu. Insya Allah di Kabupaten Tasikmalaya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Saya hormati Ketua Advokat Yayasan Sabilulungan, tadi sudah menyampaikan sambutan, terima kasih. Reg-reg lah Kang. Ya, kalau kita saling menjaga, menjadi kokoh. Karena kalau hanya ya ke Pak Camat atau ke Polsek, ke Posramil, hanya beberapa orang saja untuk satu kecamatan Parung Ponteng yang besar ini, saya rasa tidak akan terjangkau.
tidak akan terdetek. Tapi dengan kebersamaan ini tidak ada ruang orang untuk berbuat yang tidak baik. Ya, insya Allah kami sudah menyusun untuk menguatkan gerakan di RT-RT. Ya, maaf bukan kami menuntut. Sudah sekian tahun kami memberikan, pemerintah daerah Kabupaten Semarang memberikan insentif walaupun tidak besar. Ya. Tapi dengan jumlah yang sangat banyak menjadi besar. Ya. RT itu insentifnya 250.000. Itu langsung dari kami itu. Kebijakan Pak Bupati. Setiap RT setiap bulan, RW, kemudian BPD itu mendapat insentif, kecuali ketuanya agak beda. BPD. Yang lain sama 250.000. Dan dijumlahkan untuk se-Kabupaten Tasikmalaya, kami harus menyediakan 52 miliar. Ya. Kalau 52 miliar diberikan ke kampung daya luhur, mungkin sawah pun di hot mix. Ya. Tapi itu sebuah bangunan dari nilai yang kita bangun. Bukan hanya 250.000-nya, tapi bagaimana keberpihakan pemerintah kepada RT yang 24 jam harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tadi kalau ada pihak manapun yang ingin merusak kehidupan di RT itu, maka harus sigap. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ya, fa ilam yasati fa bilisani, fa ilam yasati fa biqalbihi, fa innahu ad'aful iman. Ya. Kalau kita melihat kemungkaran ya harus dirubah. Kalau bisa dengan kekuasaan, tidak kekuasaan, sampaikan dengan lisan, dilaporkan. Dan yang terakhir paling tidak kita harus berpaling, ingkar. Jangan malah senang dan gembira dalam menyaksikan kemungkaran. Nauzubillahi min dzalik. Saya percaya di daya luhur ini sudah ditorehkan oleh orang-orang tua sebelumnya, ya, berbagai kebaikan. Terus terang kami pun malu datang ke sini karena di sini banyak orang-orang baik yang harus kami hormat, yang harus kami hargai semua. Karena kebaikan itu buktinya ada sebuah yayasan Sabilungan yang hebat. Tidak mungkin ada yayasan Sabilungan yang hebat di sini kalau tidak ada kebaikan-kebaikan orang tua kita yang sudah memberikan contoh. Maka saya titip ini dijaga dengan baik supaya bisa kita wariskan kebaikannya ke anak cucu kita. Walaupun kita tidak bisa mewariskan harta yang banyak, tidak menghasilkan sesuatu yang glamor, tapi nilai kehidupan itu yang lebih. Terus terang, saya sekolah selesai sampai S3, pun Bapak menduduki KSR kelas 3. Terus terang saya sampai hari ini belum bisa mencapai apa yang Bapak saya lakukan. Pernah jadi kepala desa selama 18 tahun, karena tidak dibatasi kalau dulu. Saya capek nak, saya mogok nak, kapungkur. Ya, saya sering ke anak-anak saya, kakek teh kalau di gelaran akademik mah profesor itu, karena begitu tertata, begitu rapi, begitu susah lah. Artinya kehidupan tidak diukur dengan ijazah, tidak diukur dengan ijazah. Tapi paling tidak yang sudah punya ijazah harus tahu diri. Ya. Harus lebih tahu diri. Tapi hari ini maaf, maka saya titipkan ke Sabilungan, coba terus bangun nilai. Karena berbagai hal hari ini cukup menjadi perhatian kita. Maaf,
Orang naik tingkatan harus lebih hormat kan? Tapi maaf hari ini, ya, kadang-kala orang justru yang tidak banyak ilmunya malah lebih baik. Nah ini koreksi untuk kita. Artinya tetap pendidikan harus dan harus diikuti lebih tinggi lagi dengan akhlakul karimah. Tadi lihat ada KNPI di sini, masih ada? Kasih ya, KNPI eksis karena bagaimanapun itu wadahnya organisasi pemuda. Ya, kalau pemuda hadir dengan segala kesungguhannya, insya Allah, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Ya, 2030 disebut bonus demografi sudah mulai. Angka penduduk produktif itu lebih besar sampai 68% sampai 70. Itu 2030. Dan itu satu putaran kehidupan. Belum tentu generasi mana lagi yang ketemu dengan itu. Kalau kita tidak sambut. Bukan bonus. Nauzubillah, tidak kita harapkan menjadi bencana demografi, malah beban kehidupan, beban masyarakat. Maka perlu kita siapkan dengan baik. 2045 100 tahun Indonesia merdeka, dengan tujuan kita menjadi Indonesia emas. Indonesia ingin menjadi keempat negara terbesar di dunia. Tapi tentu itu juga harus berawal dari tadi angka produktivitas bonus demografi yang hebat sehingga menjadi Indonesia emas. Maka pemuda, apa yang bisa kita lakukan dengan segala kesungguhannya. Terima kasih KNPI yang eksis. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh peserta Qasidah Rebana yang tadi sudah dengan bajunya khas masing-masing, ya. Dengan tampilan saja itu sudah bernilai. Dengan tampilan, masalah juara nomor 70 lah, ya. Dengan tampilan berarti di satu kampung yang sudah terbentuk komunitas qasidah ada silaturahmi yang hebat, ya. Piraku nuju nepakan kandang mari ngarumpi wae gitu, gibah saja nggak mungkin kan. Kalau sedang melakukan aktivitas seni itu nggak mungkin jadi gibah, ya. Bahkan tadi lagu-lagunya, nasid-nasidnya yang saya rasa wah luar biasa. Nggak mungkin masa qasidah dengan lagu apa, Ucing Garong, alamat palsu. Tapi banyak, naudzubillah, saya tidak ingin terjadi. Dan tentu kepada semua yang hadir, ya walaupun tadi sebagian sudah beristirahat, mohon maaf saya membagi waktu, ya, karena di rumah mertua walaupun sudah tidak ada pengajian Rajaban, ya, upami ka mitoha tepatos meratos kan. Manya ai putri nani rencana hari keluarga nanti laraskan, ya, mohon maaf, ya, kalau tidak ada acara tentu saya bisa lebih awal. Lagi kepada semua saya ucapkan terima kasih bisa berkomunikasi, bisa bersilaturahmi, karena dengan silaturahmi ada sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan harta, ya, karena ada kebahagiaan, ada kebaikan. Insya Allah pertolongan Allah akan dekat, ya. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan, ya. Kan organisasi banyak istilah-istilahnya gitu. Harusnya berarti DPK Laski Kecamatan Parung Ponteng.
Tentunya setelah pelantikan dan hari ini dibuktikan ada sebuah event ya, dengan ada festival Qasidah Rebana. Saya anggap ini bukan yang biasa karena baru pelantikan saja sudah bisa menyelenggarakan festival Qasidah Rebana. Ini bukan biasa, berarti luar biasa. Tetap akan kembali ke Yayasan Sabilulungan. Ya. Jadi support yang kuat, kerjasama yang baik, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Bapak sekalian, hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Yang kedua tentunya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih. Tanggal 27 November sudah berjalan dan kondusif pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang menakutkan ya, bahkan saya sebutkan pilkada dengan gembira, berjalan dengan baik. Tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Itu menandakan kedewasaan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan demokrasi. Terima kasih. Itu mahal sekali. Sekali lagi, itu mahal sekali. Dan kalaulah ada yang berbeda, cukup berbeda di TPS saja. Sekali lagi, cukup berbeda di TPS saja. Setelah keluar dari TPS, tidak harus cari-cari tahu. Sarwatu aja kurang tuh. Nggak usah. Hasilnya sudah ditampung oleh KPU. Sudah kita tahu, kita berjalan dengan baik. Ya, justru harus demokrasi itu menjadi alat pemersatu, alat kekuatan untuk memajukan masyarakat. Nah, hari ini terus terang Kabupaten Tasikmalaya dan tentu kabupaten kota lain pun sedang mengejar target. Nah, ini sekalian ya, mengejar target. Mohon dibantu karena tanpa bantuan semua pihak tidak akan tercapai, yaitu target swasembada pangan. Ya, asalnya kita hanya ketahanan pangan, kemudian sekarang didorong dengan swasembada pangan. Bahkan 2 minggu yang lalu saya dikumpulkan di Jawa Barat untuk melakukan percepatan swasembada pangan. Catatan, kalau swasembada berarti kita harus bisa memenuhi kebutuhan kita. Pintu impor ditutup. Saya mantan Kadis Pertanian, tahu persis bagaimana mengatur pemerintah mengimpor pangan ke Indonesia dari negara-negara yang lain. Tapi kalau ditutup pintu impor berarti kita harus memenuhinya. Sejumlah yang diimpor biasanya dari negara yang lain. Maka hari ini terus terang mohon dukungan dan langkah yang betul-betul, karena target kita menambah 30% dari target sebelumnya. Bukan yang enteng. Kalau kita punya lahan sawah 48.000 hektar. Kalau untuk mencapai 30% Pak Ketua Bajnas, kita harus semua IP 3. Artinya panen 1 tahun 3 kali. Di sini banyak yang 1 tahun 3 kali, bahkan rata-rata 2 kali. Daerah tertentu bahkan 1 kali. Nah, kalau kita ingin memenuhi 30%, yang 48.000 itu harus semua IP 3 kali panen. Ya, ini harus ada rekayasa lain seperti apa supaya itu tercapai. Ya, insya Allah pemerintah kami tidak menyerah sebelum kami betul-betul bisa all out melaksanakan dengan baik. Akan berusaha sekuat tenaga, tapi tentu harus gayung bersamut dengan produktivitas yang ada di masyarakat. Insya Allah Pak Camat, kemarin kita koordinasi dengan Pak Dandim ya, Kapolres, bahkan dan Brigip,
kita nanti akan ada upaya-upaya lebih di tingkat kecamatan dengan Brigade Al-Sintan lah, atau apa-apa yang kita lakukan, sehingga jangan sampai ketika petani kita ingin membajak sawah, oh traktornya masih di blok mana gitu, harus nunggu 2 minggu lagi. Ya, tidak boleh ada cerita itu. Nanti Pak Camat kita konsolidasi penuh, sehingga begitu petani butuh traktor untuk membajak sawah harus sudah siap, supaya percepatannya tercapai. Kalau tidak diolah, yang bisa tanam dan seterusnya. Kemudian yang lain tentu Pak Ketua Bajnas tadi saya sebutkan ini hanya ragi. Artinya apa yang ada di Bajnas yang bisa membantu masyarakat di sini, ya, mari kita bersama-sama. Pak Ketua Yayasan Sabilulungan, nah ini rekomendasi khusus nih Pak Ketua. Apa yang bisa diberdayakan di Kampung Daya Luhur ini, Kampung Daya Luhur, diantaranya ada komunitas Yayasan Sabilulungan. Pak Ketua Bajnas, mohon kalau menyimpan proposalnya di paling atas. Ya. Enggak, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Karena alhamdulillah ini bersyukur. Pak Ketua Bajnas beberapa kali kan mendapat apresiasi dari provinsi dan pusat. Di Kabupaten Tasikmalaya walaupun dengan segala kekurangan, ASN Kabupaten dengan kebijakan Pak Bupati dan proaktif dari Ketua Bajnas dan jajaran, sebulan tidak kurang dari 1 miliar kan? 1,2 miliar setiap bulan zakat infak dari ASN Kabupaten Tasikmalaya. Tapi jangan, wah kemana itu? 39 kecamatan, ada 351 desa, ada berapa? Ada 1.928.000 penduduknya. Jadi pilih kemana akunya? 1,2 miliar langsung berbagi. Tapi kita akan melihat skala prioritas, dan hari ini akan melihat hasil dari apa yang sudah dilakukan di satu tempat. Jadi izin Pak, Bapak Ibu sekalian, hari ini pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota memberikan bantuan itu akan mengevaluasi dulu program yang sudah ada. Upami anu tos dipayun berkembang biak, ya itu patut didukung dan dilanjutkan. Tapi kalau berkembangnya menjadi tidak jelas, tentu itu dipertimbangkan lain, ya. Jadi kalau nanti hasil dari bedah rumah atau berikan bantuan untuk perbaikan rumah hasilnya bagus, berarti di sini ada gotong royong yang hebat. Begitu. Kalau malah jadi teanges, malah rumahnya tidak bisa diisi, wah ini Pak Ketua Yayasan Sabilulungan akan menjadi tanda tanya. Berarti nggak usah ditambah lagi. Seperti itu sekarang seperti itu. Karena uangnya terbatas, kita akan menghargai semangat, menghargai kesungguhan, menghargai gotong royongnya yang betul-betul berjalan. Nanti itu APBD kita akan difestivalkan, akan dibuka selebar-lebarnya, ya. Ada festival APBD bahwa di kampung ini, di desa ini, di kecamatan ini ada program apa, supaya masyarakat bisa mengawasi semua. Pak Bupati sudah mempersiapkan itu, ya, sehingga tidak ada lagi orang yang maaf ada program yang tidak jelas. Tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi. Semua kita akan awasi supaya sekecil apapun bantuan akan memberikan dampak dan hasil yang lebih, ya. Sama saja itu sudah biasa-biasa, harus ada lebihnya. Maaf saya contohkan, insya Allah hari Senin ya akan melihat yang di Pamijahan. Di Pamijahan, ya,
Ada yang tadi sudah lebih 10 kali proposalnya tidak jalan, ya ternyata dengan solusi dengan Bajnas sudah selesai Pak. Bisa dilihat, insya Allah besok dilihat. Kalau foto yang sudah sampaikan, wah ini kayaknya kalau dihitung lebih dari 2 kali lipat. Karena ada gotong royong yang berjalan. Maka untuk itu kepada semua masyarakat Kampung Daya Luhur, Desa Parung Ponteng, Kecamatan Parung Ponteng, mari kita bahu-membahu bersama-sama. Man lahu malun fal yatasaddaq bimalihi. Orang yang punya harta, mari bersedekah dengan hartanya. Man lahu quwwatun fal yatasaddaq biquwwatihi. Orang yang punya kekuatan, bersedekahlah dengan kekuatan. Man lahu ilmun fal yatasaddaq bi ilmihi. Orang yang punya ilmu, sedekahkan dengan ilmunya. Jadi tidak ada orang yang tidak berkontribusi. Harta tidak ada, tenaga tidak ada, ilmu tidak ada, doa itu bisa menembus langit. Ya, tidak terhalang gunung, tidak terhalang lautan. Maka doakanlah untuk kebaikan semua. Itu sangat luar biasa. Ya, maka mari bersama-sama untuk kita berkontribusi untuk melakukan sesuatu. Kalau kita bisa bantu orang banyak, bantu sebanyak-banyaknya. Ini maaf kalau sudah sering mendengar, ini saya diulang-ulang. Kalau kita bisa bantu banyak orang, bantulah sebanyak-banyaknya. Kalau kita bisa membantu hanya 1 orang, bantulah yang 1 orang itu. Dan kalau tidak bisa membantu orang lain 1 pun, paling tidak kita jangan jadi masalah bagi orang lain. Insya Allah kehidupan menjadi selesai. Ya, menjadi selesai. Karena setiap orang berusaha untuk hidupnya menjadi lebih baik. Adapun kekurangan, itu kehidupan. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Itu adalah sunatullah. Sehingga kita saling mengisi, saling membantu. Sehingga kehidupan ini menjadi baik. Mungkin itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kebersamaan ini akan kita terus jaga dengan sebaik-baiknya. Selamat kepada para kontestan. Ya, festival ada berapa ini panitia? 16. Ada? 9. Pak Camat, jumlah desanya ada berapa? Apa? Jumlah desanya ada 8, lebih dari jumlah desa. Kalau 9, ya. Walaupun mungkin ada dalam satu desa bersama, paling tidak jumlah ini menunjukkan hebat. Di Kecamatan Parung Ponteng ini ada sebuah partisipasi untuk Laski yang hebat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukannya yang lebih dan lebih lagi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.